Pelaku perampas handphone di Batubara babak belur di amuk massa. Jasad pemancing tenggelam di Asahan ditemukan tewas. Satgas COVID-19 Batubara sidak tempat wisata. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi kami juga akan menyajikan informasi menarik lainnya. Bersama saya Budi Arti, pemirsa, inilah Sumut hari ini malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, seorang pria di Batubara, Sumatera Utara babak belur menjadi bulan-bulanan warga yang geram karena ulahnya melakukan perampasan telepon genggam milik seorang pejalan kaki. Akibat perbuatannya tersebut, kini pelaku mendekam dalam sel tahanan Polsek Labuhan Ruku. Terkulai lemas tak berdaya di hadapan ratusan massa. Seorang pria pelaku perampasan telepon genggam milik seorang pejalan kaki ini pun menjadi bulan-bulanan warga yang geram, langsung menghujaninya dengan pukulan dan tendangan. Menurut warga, pelaku berboncengan bersama temannya merampas telepon genggam milik seorang pejalan kaki di Desa Masjid Lama, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara. Usai melakukan perampasan, pelaku yang kabur bersama temannya terjatuh dari sepeda motor. Korban yang berteriak minta tolong spontan mengundang keramaian warga. Pelaku yang terjatuh langsung ditangkap warga, sementara teman pelaku berhasil kabur. Dia pelaku terjatuh di sini, Bang. Jadi gak lama dikerumuni warga, ada ibu-ibu teriak dari sana, Bang. Nah, disitulah Kak warga tahu bahwasannya itu jambret, Bang. Nah, warga sontak lah, Bang, kerumuni, Bang. Ada yang mukul. Si dua orang ini, Bang, dua orang, yang satu sempat melarikan diri, Bang, yang satu ketinggalan jatuh, ya itulah yang dihajar warga. Pelaku yang diketahui berinisial AI 29 tahun, warga Desa Pasar Rabo, Kecamatan Tanjung Tiram, Batubara ini pun harus meringkuk dalam sel tahanan Polsek Labuhan Ruku. Taufik melaporkan untuk Eva Arina TV. Sementara itu di Simalungun pemirsa, aksi pencurian handphone di sebuah konter di Kelurahan Sinaksak, Kabupaten Simalungun terekam kamera pengawas. Atas kejadian tersebut korban rugi sekitar 2 juta rupiah. Aksi pencurian tersebut terjadi di sebuah konter handphone mandiri ponsel yang berada di Jalan Medan, Kelurahan Sinaksak, Kecamatan Tapiandolo, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Dalam rekaman kamera pengawas, tampak seorang pria berhenti di depan konter dan berpura-pura menanyakan aksesoris handphone kepada karyawan. Saat karyawan sedang mengambil aksesoris, justru dimanfaatkan pelaku untuk mengambil handphone korban dan memasukkannya ke saku celana. Korban sadar ketika hendak mengambil handphonenya, namun handphone tersebut sudah tidak ada, sedangkan pelaku sudah melarikan diri. Atas kejadian tersebut, korban rugi sekitar 2 juta rupiah. Awalnya dia mau cuma beli cash handphone Vivoya 91C. Jadi kontak, baru balik dia nanya ada Samsung J2 Prime nggak cashnya. Aku ambilkan yang warna putih. Baru nggak lama dia nanya, ada yang hitam nggak bang? Apa kak? Jadi aku pak carikan lah apa yang hitam itu. Rupanya dia sudah ngambil handphonenya. Dia video aku baru sadar itu handphone itu. Oh gitu. Jadi tapi waktu dia datang sudah nggak ada pikiran kita curiga sama dia, nggak ada gitu? Nggak ada. Korban berharap agar pelaku segera ditangkap. Ebit Masdar melaporkan untuk Eva Arina TV. Informasi lainnya pemirsa, tawuran antar dua kelompok remaja terjadi di Jalan Aksara, Medan, Sumatera Utara, Senin dini hari. 6 remaja yang diduga terlibat bentrokan diamankan petugas. Bentrokan antar dua kelompok remaja tersebut berhasil dibubarkan petugas gabungan Polsek Percut Setuan dibantu personel Brimopolda Sumatera Utara.
Para remaja tersebut kabur dan masuk ke dalam gang sempit agar tidak tertangkap oleh petugas kepolisian yang terus berpatroli. 6 remaja yang masih di bawah umur berhasil diamankan petugas. Para remaja ini sempat berkelit dan mengaku tidak terlibat dalam aksi tawuran tersebut. Tawuran antara dua kelompok remaja ini terjadi diduga akibat saling ejek. Aksi saling lempar batu sempat terjadi hingga meresahkan warga. Aksi tawuran berhasil mereda setelah petugas kepolisian tiba di lokasi. 6 remaja yang tertangkap langsung diboyong ke Polsek Percut Setuan. Kanit Reskrim Polsek Percut Setuan Ibtu John Harto Panjaitan mengatakan akan memanggil para orang tua remaja yang tertangkap. Tawuran di Aksara, sehingga kita segera ke TKP dan memang benar ada tawuran antar remaja dan kita mengamankan ada 6 orang. 6 orang tersebut kita bawa ke komando dan nantinya kita panggil orang tuanya. Dan Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Seputar ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, 3 hari pencarian pemancing yang tenggelam di aliran Sungai Silau Asahan sejak Jumat kemarin akhirnya ditemukan petugas gabungan pada Minggu pagi. Kedatangan jenazah di rumah duka disambut histeris keluarga. Peristiwa naas tersebut dialami Pariawan 30 tahun, warga desa Sukadamai, Kecamatan Pulau Bandiring, Asahan, saat memancing bersama temannya di pinggiran aliran Sungai Silau. Jenazah Pariawan pria berusia 30 tahun akhirnya ditemukan petugas gabungan Basarnas dan BPBD Asahan pada pencarian hari ketiga. Korban ditemukan 500 meter dari lokasi titik korban tenggelam dengan kondisi tersangkut di batang pohon Sungai Silau. Selanjutnya korban langsung dievakuasi ke rumah duka. Kedatangan jenazah di rumah duka disambut isak tangis keluarga. Sebelumnya korban dinyatakan hilang pada Jumat kemarin saat mengarungi Sungai Silau Asahan untuk mencari spot pemancingan. Naas korban tenggelam diduga kelelahan saat berenang. Korban pertama kali dilihat tersangkut lebih kurang pada jarak 500 meter dari titik awal dia jatuh, posisi telungkup dan sudah meninggal dunia. Itu kronologinya sendiri Bang, awalnya gimana? Pertama kali korban dilaporkan berniat hendak memancing bersama temannya, yang pada saat itu korban berenang hendak menyeberang sungai mencari tempat lokasi yang dianggap lebih baik untuk memancing. Pada saat berenang korban diduga kelelahan kemudian hilang hanyut. Taufik melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu pemirsa, 1 unit rumah semi permanen di kawasan Jalan Seirotan, Kecamatan Percut Setuan, Deli Serdang ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Beginilah suasana kebakaran 1 unit rumah di kawasan Jalan Seirotan, Kecamatan Percut Setuan, Deli Serdang. Dalam video amatir yang direkam warga, ludes dilahap si jago merah. Penyebab kebakaran diduga berasal dari sambungan pendek arus listrik di dalam rumah saat ditinggal tidur oleh pemiliknya. Api dengan cepat merambat ke seluruh bagian bangunan yang mudah terbakar di dalam rumah. Sebanyak 3 unit mobil dinas kebakaran Kabupaten Deli Serdang dikerahkan untuk memadamkan api. Dalam kurun waktu hampir 1 jam, petugas pemadam kebakaran dibantu warga berhasil menjinakkan amukan dari si jago merah tersebut. Sebelumnya petugas juga sempat mengalami kesulitan akibat akses menuju lokasi kebakaran sangat sempit. Warga di sekitaran lokasi juga sempat diliputi kepanikan melihat kobaran api nyaris menyambar ke bangunan milik mereka. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini, namun kerugian ditaksir hingga puluhan juta rupiah. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Polres Simalungun, Sumatera Utara menggelar konferensi pers pengungkapan kasus selama tahun 2020. Selama setahun, Polres Simalungun telah menangani sebanyak 1.199 perkara tindak kriminal.
Polres Simalungun, Sumatera Utara menggelar konferensi pers terkait ungkapan kasus mulai dari awal bulan Januari hingga akhir bulan Desember 2020. Selama setahun, kasus kriminal atau tindak pidana umum masih menjadi perkara menonjol dalam penanganan dan pengungkapan kasus di wilayah hukum Polres Simalungun, seperti perkara pencabulan, penemuan mayat di Nagori Dolok Merangkir, dan curanmor. Jumlah kasus tindak pidana yang telah ditangani Polres Simalungun mengalami peningkatan sebanyak 206 kasus perkara dibanding tahun sebelumnya. Tahun 2019 jumlah tindak pidana yang ditangani sebanyak 993 kasus dengan penyelesaian 698 kasus atau 70,29%. Sedangkan tahun 2020 jumlah tindak pidana yang ditangani sebanyak 1.199 perkara dengan penyelesaian 884 kasus atau meningkat menjadi 74%. Di tahun 2020 ini kami menangani perkara 1.199 perkara dengan jumlah penyelesaiannya adalah 884 kasus. Jadi penyelesaian di sini kami meningkat menjadi 74%, yang sebelumnya di tahun 2019 kami menangani 993 perkara dengan penyelesaian tindak pidana adalah 698 kasus atau sebelumnya 70%. Josi Simarmata melaporkan untuk Eva Arena TV. Semutar ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Batubara Sumatera Utara masih menemukan sejumlah pelanggar protokol kesehatan saat melakukan razia di sejumlah lokasi wisata. Razia protokol kesehatan dipimpin langsung Bupati Batubara dengan mendatangi sejumlah lokasi wisata pantai, diantaranya Pantai Perjuangan dan Pantai Datuk. Meski Satgas COVID-19 Batubara gencar melakukan sosialisasi protokol kesehatan kepada masyarakat, namun dalam razia tersebut masih ditemukan pelanggaran protokol kesehatan, seperti adanya pengunjung yang tidak memakai masker. Para pengunjung yang tidak memakai masker diberi peringatan dan hukuman push-up, serta membacakan teks Pancasila. Bupati Zahir mengatakan, razia ini digelar untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang saat ini kembali meningkat selama masa libur panjang. Warga diingatkan agar tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan rajin mencuci tangan, memakai masker, serta menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Nah, kita melakukan pengawasan terhadap masyarakat yang berwisata, berkunjung, harus dengan protokol kesehatan. Nah, tentu ini kami minta maaf ya kepada seluruh masyarakat yang sedang berlibur. Ini harus kita berlakukan karena inilah cara satunya untuk memutus mata rantai COVID-19. Kemudian pada tahun ini, pada tahun baru, liburan tahun baru ini, ya Pak Kapolri sudah menginstruksikan bahwa tidak ada perayaan-perayaan. Ya, kemudian hari ini kita melihat di tempat wisata juga, ya kapasitas tidak melebihi daripada kapasitas yang maksimal. Hari ini sebenarnya lokasi ini ada 10 hektar. Kalau 10 hektar itu 10.000, 50%-nya lebih kurang 5.000. Nah, tadi tim kita, tim gugus COVID, ya, setelah cek bahwa ini baru 2.200 lebih. Ya, sehingga masih ada 5.000 pada standar yang jarak yang diinginkan oleh gugus tugas COVID. Taufik melaporkan untuk Eva Arena TV. Informasi berikutnya, pemirsa, para pengunjung toko roti ganda khas kota Pematang Siantar sempat dibubarkan Satgas COVID-19 karena berkerumun dan abaikan protokol kesehatan. Atas hal tersebut, petugas melakukan pembatasan di dalam toko roti. Di masa libur tahun baru, pengunjung toko roti ganda khas kota Pematang Siantar sempat dibubarkan karena tidak menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah.
Mengantisipasi timbulnya penyebaran virus baru, Satgas COVID-19 Kota Pematang Siantar langsung melakukan penerapan protokol kesehatan, seperti pembatasan di dalam toko roti tersebut dengan membuka sedikit pintu toko dan melakukan pengecekan suhu tubuh serta cuci tangan bagi setiap pengunjung yang masuk. Juru bicara Satgas COVID Pematang Siantar Daniel Siregar mengatakan, Satgas COVID tetap memantau kegiatan di titik keramaian wisata di Kota Pematang Siantar dan melakukan peringatan keras bagi pelanggar protokol kesehatan di masa libur tahun baru ini. Baik, yang pertama adalah kita langsung sidak ke tempat. Kita cek bagaimana keberadaan pelaksanaan protokol kesehatan di tempat ini. Memang sangat dikhawatirkan, sehingga tadi kita langsung membuat rekayasa, membuat praktek bagaimana, dan ikut membantu, karena sampai hari ini mungkin memang mereka belum ada membuat komitmen penerapan protokol kesehatan, komitmen kepada Satgas. Nah, saya minta tadi itu harus dibuat sekarang supaya ada kenyamanan di antara pengunjung dengan pihak pengelola toko roti ganda ini. Setiap pengunjung yang datang dari kota maupun luar kota tetap diimbau untuk mematuhi protokol kesehatan. Pentanews Sembiring melaporkan untuk Eva Arena TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Budi Arti, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.